karena ku tahu semua mungkin bagimu. Kaulah satu yang mengerjakan semuanya dalam hidupku. Kaulah satu yang memberi kemenangan bagiku. Ku nyatakan padamu segala keinginanku, segala doa, segala permohonan hatiku. Ku nyatakan padamu segala keinginanku, karena ku tahu semua mungkin bagimu. Kaulah satu yang mengerjakan semuanya dalam hidupku. Kaulah satu yang memberi kemenangan bagiku. You are the one, you are my God, you are my Lord, you are Jesus, you are the one, you are my God, you are my Lord, you are Jesus, you are the one, you are my God, you are my Lord, you are Jesus, you are the one, you are my God, you are my Lord, you are Jesus. Kaulah satu yang mengerjakan semuanya dalam hidupku. Kaulah satu yang memberi kemenangan bagiku. You are the one, you are my God, you are my Lord, you are Jesus, you are the one, you are my God, you are my Lord, you are Jesus, you are the one. Yes, you are my Lord, you are my Jesus. Segala yang aku alami tak lepas dari campur tanganmu, tanganmu yang penuh kasih. Berikanku harapan baru, sebab rancanganmu bukan
bukan rancanganku. Kau yang terangi setiap langkahku. Dalam tanganmu seluruh hidupku. Sebab Engkaulah Tuhan pemeliharaku. Segala yang aku alami tak lepas dari campur tanganmu. Tanganmu yang penuh kasih berikanku harapan baru. Sebab rancanganmu bukan rancanganku. Kau yang terangi setiap langkahku. Dalam tanganmu seluruh hidupku. Sebab Engkaulah Tuhan pemeliharaku. Aku merasa takut. Kau selalu bersamaku. Sebab rancanganmu bukan rancanganku. Kau yang terangi setiap langkahku. Dalam tanganmu seluruh hidupku. Sebab Engkaulah Tuhan bukan rancanganku. Kau yang terangi setiap langkahku. Dalam tanganmu seluruh hidupku. Sebab Engkaulah Tuhan pemeliharaku. Kau pemeliharaku. Sebab Engkaulah Tuhan pemeliharaku. Ku mau hidup berkenan di hatimu. Ku mau hidup lakukan kehendakmu. Ku tak takut bahaya, segala khawatirku lenyap. Karena ku tahu kau selalu sertaku. Tanganmu bersamaku.
lakukan kehendak-Mu. Ku tak takut bahaya, segala khawatirku lenyap, karena ku tahu Kau selalu sertaku. Tanganmu bersamaku, lenganmu meneguhkanku, kesetiaan kasih-Mu selalu sertaku. Tanganmu bersamaku, lenganmu meneguhkanku, kesetiaan kasih-Mu selalu sertaku. Untuk selama-lamanya. Kau sertaku, bersamaku selamanya. Kau sertaku, bersamaku selamanya. Kau besertaku, besertaku bersama selamanya. Kau besertaku, bersamaku selamanya. Tanganmu bersamaku, lenganmu meneguhkanku, kesetiaan kasih-Mu selalu sertaku. Tanganmu bersamaku, lenganmu meneguhkanku, kesetiaan kasih-Mu selalu sertaku. Untuk selama-lamanya. Saudara, kita diciptakan dengan satu tujuan, untuk menyenangkan Tuhan kita, pencipta kita. Dan satu hal yang menyenangkan bagi Tuhan adalah ketika kita, umat kepunyaannya, menaikkan pujian penyembahan untuk Dia. Saat ini, kita mau sediakan waktu kita untuk memuji, menyembah Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita.
Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau
Ya Tuhan, sungguh kami terpesona saat kami melihat segala ciptaan-Mu. Kami menyaksikan bulan, bintang, guruh di angkasa. Semua adalah tanda kebesaran-Mu di dunia. Saat ini, kami mau memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Oh Lord, my God, when I'm in awesome wonder, consider all the worlds Thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the words Thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan,
apabila pencobaan datang, menimpa hidup kita. Saat itu damai sejahtera tidak ada lagi dan hilang dalam hidup kita. Ketika kita melihat apa yang ada di depan kita, damai sejahtera itu menjadi hilang. Tetapi ada satu pribadi yang berkata, damai sejahteraku, ku tinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera itu tidak bisa kita dapatkan dari dunia. Mari yang saat ini membutuhkan damai sejahtera dari Tuhan, kita datang kepada Yesus Sang Raja Damai. Di dalam hadirat-Nya kita boleh merasakan tenang dan nyaman, karena Dia sumber damai itu sendiri. Damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku. Tiap keadaan yang menimpa aku, Kau ajar ku ingat firman-Mu. Dalam pergumulan dan
Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu Bapa. Pujian, pengagungan, penyembahan yang telah kami naikkan biar kiranya mempersiapkan tanah hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Karena Engkau Allah yang setia, yang sebentar akan menyampaikan apa yang Kau ingin kami lakukan. Kau menolong hamba menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dalam worship night pada malam ini kita akan merenungkan tema It is well. Ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nyamanlah. Apa yang nyaman? Jiwa kita. Nah, kita akan belajar oleh karena setiap kali orang bertanya, berjumpa dengan kita, selalu pertanyaannya adalah bagaimana kabarmu? Dan kita menjawab, dan kadang-kadang jawaban kita itu ya hanya lip service ya. Oh baik, keadaan saya baik, keadaan saya nyaman, semuanya berjalan dengan baik. Padahal seringkali mungkin tidak demikian. Nah, mari kita akan belajar satu pernyataan iman. Dimulai dari Mazmur 116, Mazmur 116 ayat yang ke-7 yang berkata begini, ini harus menjadi pernyataan iman kita. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Berarti satu-satunya alasan yang dikemukakan oleh pemazmur dan kita sekalian malam ini untuk bisa memiliki jiwa yang tenang adalah ketika Tuhan telah berbuat baik kepada kita.
Nah, pertanyaannya, perbuatan baik apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita? Kapan Tuhan melakukan perbuatan baik itu? Apa bentuk daripada perbuatan baik itu yang bisa membuat jiwa kita itu nyaman? Nah, kita akan belajar dari keseluruhan Mazmur pasal 116 ini. Ya, yang pertama, kapankah Tuhan berbuat baik kepada kita? Yaitu ketika Tuhan meluputkan kita dari berbagai bahaya. Kalau kita melihat mulai dari ayat yang ketiga, tali-tali maut telah meneliti aku, kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Luputkan kiranya aku. Nah, di situ kita melihat karya Tuhan yang baik meluputkan kita dari segala mara bahaya. Sehingga karena Tuhan punya kemampuan meluputkan kita, maka itu yang membuat jiwa kita aman. Tidak ada satu bahaya apapun yang bisa menimpa kita. Ini adalah hal yang pertama, perbuatan baik kita. Ketika kita akan bepergian, ketika kita akan melakukan sesuatu, ketika kita menghadapi masalah yang sulit, sebelum kita mengalami itu semua, kita dapat berdoa, Tuhan luputkan kiranya aku. Luputkan, karena di ayat 5 berkata Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku, diluputkannya aku. Nah, ini adalah hal yang pertama. Lalu apa bentuk perbuatan baik Tuhan yang membuat hati kita nyaman? Yang pertama tadi kita diluputkan. Dan yang kedua, kalau saudara melihat dalam ayat yang ke-10, pemazmur berkata, aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Oh, rupanya yang kedua itu kita tidak diluputkan. Saudara-saudara, kita diizinkan Tuhan mengalami sesuatu sehingga kita tertindas. Kita menderita. Kita mengalami pergumulan yang tidak mudah. Dari sisi ekonomi, dari sisi sakit penyakit, relasi kita dengan orang lain, ada pergumulan di situ, tetapi kita diberi kemampuan untuk mampu bertahan dalam iman. Ini adalah kebaikan Tuhan. Karena banyak orang yang pertama tadi minta diluputkan, tapi ketika dia tidak diluputkan, tapi diizinkan Tuhan mengalami sesuatu, dia mulai menyalahkan banyak orang, imannya mulai luntur, kepercayaannya kepada Tuhan mulai kabur, tidak jelas, bimbang, ragu. Mana Tuhan? Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku? Sehingga kebaikan Tuhan bagi kita yang membuat kita nyaman adalah ketika kita tetap di dalam iman. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau izinkan ini terjadi dalam hidupku. Kalau Engkau izinkan masalah ini terjadi dalam hidupku, aku tahu di balik itu semua ada maksud Tuhan. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam pergumulanku, untuk mendatangkan kebaikan. Wah, imannya itu tetap kuat. Itu yang membuat jiwa kita itu nyaman. Karena apa? Karena segala pergumulan yang kita alami itu bukan final, itu proses. Dan betul Alkitab katakan proses itu nanti akan terus mendewasakan kita. Dan ketika proses itu selesai, sama seperti ketika kita berkata kepada anak-anak kita yang sedang menghadapi ujian, kita berkata tenang saja, ujian itu akan segera berakhir, proses itu akan segera selesai. Dan kalau sudah selesai, seperti kata Ayub, kita berkata, aku keluar seperti emas, aku lulus. Jadi dalam menghadapi pergumulan pun hati kita tetap nyaman. Karena apa? Karena itu merupakan proses pendewasaan iman kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, bagaimana, kapan, apa bentuknya perbuatan baik Tuhan itu yang membuat kita nyaman? Yang pertama tadi kita diluputkan. Yang kedua tadi kita itu dikuatkan. Nah, yang ketiga, saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian tidak kaget.
Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Itu berarti tidak diluputkan, Pak? Oh tidak. Berarti apa? Kerinduan kita semua diluputkan. Yang kedua, bisa ngalami tapi kemudian pulih, sembuh. Ya. Yang ketiga, oleh karena memang sudah selesai waktu kita, maka kemudian Tuhan memuliakan kita. Memuliakan orang-orang yang kita kasihi. Yang karena satu dan lain hal, bisa karena sakit penyakit, bisa karena sebab yang lain, lalu Tuhan mempermuliakan mereka. Ini pun harus membuat hati kita nyaman, hati kita tenang. Oleh karena apa? Oleh karena kematian orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang kita kasihi, suami, istri, orang tua, anak kita yang dipermuliakan oleh Tuhan dalam kekekalan, itu juga adalah karya Tuhan. Hati kita nyaman karena orang yang pergi itu, kekasih kita yang pergi, tidak pergi ke tempat-tempat yang lain. Mereka pergi ke tempat di mana Tuhan berada. Yang kita kenal dengan rumah Bapa. Dan kematian orang-orang yang kita kasih itu berharga di mata Tuhan. Ya, menyatu dengan Tuhan dalam kekekalan. Tidak menderita lagi. Tidak mengalami air mata lagi. Tapi sukacita untuk selama-lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jiwa ini bisa tenang, satu, kalau tadi diluputkan. Kedua, itu disertai. Ketiga, itu dimuliakan. Itu berarti apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, seharusnya membuat hati kita itu tenang. Hati kita itu nyaman. Jiwa kita itu nyaman. Nah, tiga hal ini pernah dialami oleh seorang saudara-saudara yang bernama Horatio G. Spafford. Horatio adalah seorang pengacara, pengusaha yang sukses di kota Chicago di Amerika Serikat pada abad yang ke-19. Ia mempunyai seorang istri bernama Anna, punya 1 anak laki, dan punya 4 anak perempuan. Keluarga ini keluarga yang setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi kemudian sesuatu yang sangat tragis terjadi. Anaknya yang laki itu umur 4 tahun meninggal karena demam berdarah. Tentu ada kesedihan yang luar biasa. Tetapi tadi kembali ke Mazmur 116, Tuhan mempermuliakan anak ini yang umur 4 tahun. Dan Tuhan berkata, aku saja yang akan merawat dia di sana. Engkau sudah selesai tugasmu 4 tahun merawat anak ini dan sekarang aku yang akan menggendongnya. Anak ini ada bersama dengan Tuhan. Umur 4 tahun meninggal. Setahun kemudian kota Chicago terbakar. Yang dikenal dengan peristiwa Great Chicago Fire. Dan banyak bangunan terbakar termasuk tempat usaha di mana Horatio ini bekerja. Sehingga dia bangkrut. Bangkrut. Orang yang setia kepada Tuhan bisa mengalami kebangkrutan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Habis semuanya. Tetapi orang yang bersandar kepada Tuhan tadi hatinya tetap nyaman. Karena dia melihat ini adalah proses. Dia mencoba bangkit kembali. Dan 2 tahun kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Nah karena Horatio dan keluarganya ini setia melayani Tuhan. Dan pada waktu itu pelayanan daripada penginjil di El Moody. Satu kali akan mengadakan KKR di Eropa, di Inggris. Dan sebenarnya Horatio mau ikut serta dengan istrinya dan anaknya. Tetapi ketika sudah mau berangkat, Horatio membatalkan. Kamu aja deh. Ya, istriku dan anak-anak, 4 anak putri itu silakan ikut. Ikut apa? Ikut pelayanan dari di El Moody kemana? Ke Inggris. Loh ini pelayanan loh Bapak Ibu. Untuk memuliakan Tuhan. Kapal yang kemudian ditumpangi itu bertabrakan.
Sehingga kemudian tenggelam. Dan hanya istrinya yang selamat. Istrinya yang selamat. Keempat anaknya semuanya meninggal. Bapak Ibu bisa bayangkan, orang tentu akan berteriak, di mana Tuhan? Di mana yang disebut dengan jiwa yang nyaman? Mengapa ini terjadi padaku, orang yang setia, sungguh-sungguh melayani Tuhan? Keempat anaknya semuanya tenggelam. Nah, istrinya, saudara-saudara, Anna tiba di Inggris. Tentu sebagai manusia sedih, tetapi dia tetap berkata, anakku sudah bersama Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Lalu Horatio, saudara-saudara, dia harus mendampingi istrinya di Inggris. Dia naik kapal, nah di atas kapal itulah dia kemudian menuliskan lagu yang tadi terakhir dinyanyikan oleh rekan-rekan, It Is Well. Nyamanlah jiwaku. Keinginanku adalah aku diluputkan dari semuanya. Keinginanku adalah aku bisa bertahan dalam segala pergumulan. Tetapi kemudian Tuhan mengangkat kelima anakku. Kemudian beberapa waktu sudah kembali lagi ke Amerika Serikat. Dan Tuhan memberkati kembali dengan anak-anak. Kembali ada seorang anak laki-laki diberikan oleh Tuhan. Kemudian ditambah lagi dengan 2 anak perempuan. Anak laki-laki yang diberikan oleh Tuhan itu kemudian kembali umur 4 tahun. Sakit lagi, meninggal lagi. Coba, belum selesai. Saudara-saudara, dengan peristiwa tragis yang terus menerus itu. Kemudian orang-orang Kristen bukannya mendukung pada saat itu. Mereka menduga Horatio dan keluarganya punya banyak dosa. Punya banyak kesalahan kepada Tuhan. Sehingga mereka mengalami hal-hal yang tragis berulang kali. Mereka dikucilkan dari persekutuan orang percaya dan itu sangat menyakitkan hatinya. Bukannya dirangkul, bukannya didoakan, bukannya dikuatkan, tapi kemudian justru diminggirkan. Sehingga akhirnya Horatio sudah pindah ke Yerusalem. Di kota Yerusalem itulah kemudian dia dengan istri dan kedua anaknya perempuan melayani pelayanan sosial. Nah, lagu itu, It Is Well With My Soul itu kemudian saudara-saudara, apa yang ditulis oleh Horatio disempurnakan oleh Philip P. Bliss. Philip, seorang bernama Philip, teman sepelayanan dari Horatio. Dan anehnya, tahun 1876 setelah lagu itu di-launching, lagu itu dinyanyikan. Dalam ibadah-ibadah di gereja sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Di tahun 1876 itu bulan Desember, kembali saudara-saudara yang namanya Philip ini dan istrinya. Philip dan istrinya teman daripada Horatio tadi itu. Mau pelayanan dari New York ke Chicago naik kereta. Ini mau pelayanan loh saudara, melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan naik kereta. Dia dan istrinya lalu kereta itu sudah melewati sebuah jembatan dan itu ambrol. Dan waktu itu musim dingin dan itu kemudian sudah kereta itu masuk ya pada badai yang penuh dengan salju itu. Dan kemudian saudara-saudara Philip dan istrinya mati. Mau melayani Tuhan, mengalami sesuatu yang sangat tidak nyaman. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tapi lagu yang digubah, yang liriknya ditulis oleh Horatio, yang kemudian saudara-saudara musiknya itu dilengkapi oleh Philip Bliss ini, menjadi berkat bahkan sampai malam hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita hidup dalam dunia yang serba tidak pasti. Segala sesuatu bisa berubah dalam tempo sekejap. Tetapi satu hal yang tidak berubah yaitu kesetiaan Allah kita yang kita panggil Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang setia yang menjadikan hati kita nyaman. Penuh dengan damai sejahtera. Ketika sesuatu akan terjadi kita bisa berkata, luputkan kami ya Tuhan. Puji Tuhan ketika Tuhan meluputkan kita. Tetapi ketika Tuhan katakan anakku, aku tidak meluputkan engkau. Kau akan mengalami ini. Tapi aku dampingi engkau, aku kuatkan engkau. Terima kasih Tuhan. Dan bahkan ketika Tuhan berkata, sudah selesai hidup daripada orang-orang yang kau kasih.
suami, istri, orang tua, anak. Aku akan panggil mereka bersama dengan aku. Dan kematian mereka berharga di mataku. Jangan takut, tetap tenang, penuh kenyamanan, penuh kedamaian. Satu kali kelak engkau pun akan berkumpul dengan aku dan dengan mereka yang telah bersama dengan aku sebelum engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari malam ini, kalau ada di antara kita yang sedang mengalami kegundahan, kegalauan, ketidaknyamanan, ketidaktenangan, mari kita mau berkata, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Apapun situasi, kondisi saudara, mari kita mau berkata Engkau baik. Dan kita berkata kepada jiwa kita tadi seperti pemazmur, biarlah hatiku, jiwaku engkau tenang, sebab Tuhan berbuat baik kepadamu. Dan ketika Tuhan sudah berbuat baik, pemazmur berkata, apa yang dapat kubalas untuk kebaikan Tuhan? Ayat yang ke-12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Dan di ayat 17 pemazmur berkata, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Itu berarti orang yang telah merasakan kenyamanan dalam jiwanya, dia tidak akan pernah berhenti untuk memuliakan Tuhan, mengucap syukur dan menyerukan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini. Biarlah kiranya apapun situasi kondisi kami, jiwa kami boleh tetap tenang, jiwa kami boleh tetap nyaman, oleh karena Engkau Allah yang mampu meluputkan kami. Tetapi jika kami tidak diluputkan, kami diberi kekuatan oleh penyertaan Tuhan yang begitu setia dalam hidup kami. Dan kalaupun sesuatu terjadi karena waktu sudah berakhir bagi kekasih-kekasih kami di muka bumi ini, dan Engkau memindahkannya dalam kekekalan bersama Tuhan, biar hati kami juga tetap tenang dan nyaman, oleh karena kekasih-kekasih kami meninggalkan kami sebagai orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih, kuatkan kami semuanya, dan biar dari dalam mulut kami keluar selalu kata-kata syukur, pujian, pengagungan atas kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghibur, Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Haleluya. Amin. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well
voice in worship.